Oke, assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Kalau dan terakhir ya. Oke, nggak apa-apa guys. Hari ini kita akan mempelajari tentang komunikasi melalui tool kecerdasan artifisial. Sebelum kita mulai, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada? Pulang? Wah, pulangnya kenapa itu? Wah, sakit musim pancaroba. Oke, gak apa-apa, kita maklumi saja. Oke, langsung saja. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menjelaskan secara singkat bagaimana AI generatif dapat membantu proses kita berkreasi, proses kreatif kita. Yang kedua, menghasilkan cerita rakyat versi modern dengan bantuan AI. Yang ketiga, menampilkan hasil karya komik atau video. Nanti kita akan belajar tentang komik atau video dengan bantuan AI. Oh iya, bentar. Kita ingat-ingat dulu pembelajaran sebelumnya tentang konten. Apakah ini yang kemarin kita pelajari? Nah, ini kenapa? Loh, bagaimana? Konten apakah ini? Apa? Deepfake, betul. Jadi deepfake itu bisa juga kita buat untuk hiburan, tidak selalu jadi sesuatu yang negatif. Jadi deepfake itu seperti pisau bermata dua, tergantung dari penggunanya. Bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Jadi kita harus hati-hati dengan yang namanya konten deepfake. Sudah kita pelajari sebelumnya bagaimana membedakan deepfake dan asli. Jadi pada rasa kalian sudah paham tentang konten deepfake. Kalau yang ini, nama saya Pak Tristan. Oh. Saya dan 3 anak. Anak pertama berdua, anak kedua dan ketiga laki-laki. nah itu yang kita pelajari kemarin. Dari foto, dari gambar saja bisa jadi bergerak, bahkan bersuara. Dari pertanyaan Pak tadi, Pak rasa kalian sudah pada paham. Jadi kita lanjutkan saja ke materi berikutnya, yaitu tentang komunikasi melalui tool kecerdasan artifisial. Sebenarnya membuat konten deepfake kemarin juga sudah masuk ke materi ini. Kita perdalam lagi konsep AI generatif. Konsep AI generatif yaitu kecerdasan artifisial generatif, cabang dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang dirancang untuk menciptakan sesuatu yang baru seperti teks, gambar, musik, suara, kode, dan lain sebagainya. Itu ada perbedaan dengan AI generasi sebelumnya. Dijelaskan di situ, AI tradisional atau AI yang sebelumnya itu hanya mengenali pola dan membuat keputusan. Sedangkan AI generatif mampu meniru kreativitas manusia melalui model seperti large language model LLMS, generatif adversarial network atau GANs, dan lain sebagainya. Contohnya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada ChatGPT, Gemini, Cloud,
itu menghasilkan teks dan ide-ide kita. Dal E, Journey, ada Synthesia, MBML, ada apa, ada Suno juga. Yang kemarin kita praktek-praktek juga membuat lagu-lagu itu. Kita lanjutkan. Wah, ternyata ada. Oke. Yang kedua, manfaat AI generatif dalam pendidikan. Kita bahas manfaatnya saja, negatifnya nanti aja. Yang pertama, menurut panduan Makul Coding, AI generatif dapat mempercepat pembelajaran berjalan dengan pendekatan kreatif. Yang pertama, meningkatkan kreativitas dan kolaborasi. Jadi kita sebagai manusia, sebagai user bisa berkolaborasi dengan mesin, yaitu AI. Dijelaskan di situ, murid dapat membuat karya tulis, desain musik, atau simulasi menggunakan AI. Misalnya membuat storyboard digital untuk proyek multimedia atau menulis laporan ilmiah. Bahkan zaman sekarang jika murid-murid mendapatkan tugas, banyak yang minta bantuan ke AI, terutamanya ke ChatGPT. Yang kedua, personalisasi pembelajaran. AI generatif membantu guru menyesuaikan materi sesuai kemampuan dan minat siswa. Contohnya, sistem adaptif yang membuat soal berbeda sesuai tingkat kesulitan individu. Jadi Bapak, guru itu juga banyak sekali yang zaman sekarang itu membuat modul pembelajaran minta bantuan ke AI. Tetapi tetap ide utamanya dari Bapak Ibu guru sendiri, dari manusianya. Yang ketiga, yang C, mendukung literasi digital dan penalaran kritis. Dengan belajar bagaimana AI bekerja dan menghasilkan konten. Jadi kalian nanti berlatih untuk berpikir kritis, memverifikasi informasi serta memahami etika dalam penggunaan teknologi. Yang terakhir, membantu guru, yaitu AI dapat membantu guru yang akan mau belajar lah yang tadi harus jelaskan juga, connect dengan yang B, membuat LKPD soal dan lain sebagainya. Bisa membantu guru, bisa membantu murid, tapi jangan disalahgunakan. Nah ini resiko dan tantangan etis. Yang pertama, penyalahgunaan deepfake yang tadi sempat Mas tayangan di awal, yang nyambung dengan materi sebelumnya. AI dapat menghasilkan konten palsu atau deepfake yang menyesatkan masyarakat, merusak reputasi atau memicu hoax, berita palsu. Yang B, privasi dan keamanan data. Bila data pribadi digunakan tanpa izin untuk melatih model AI, muncul pelanggaran etika dan hukum. Ini jika kita membuat sesuatu, kita upload di medsos dengan bantuan AI, bisa juga kena pelanggaran, tergantung situasi dan kondisinya. Jadi hati-hati. Tetapi ketika ada pelanggaran di medsos tersebut, akan muncul peringatan. Beberapa kali peringatan. Yang pertama peringatan ringan. Kalau sampai 3 kali biasanya jadi pelanggaran berat. Yang ketiga, yang C, ketergantungan teknologi. Jadi dengan AI kalau kita keseringan, itu berpotensi kehilangan kemampuan berpikir. Jadi males, karena setiap kali ada tugas, setiap kali ada pertanyaan, langsung buka ChatGPT, langsung buka Gemini. Yang keempat, bias dan ketidakadilan. AI belajar dari data yang ada sehingga bisa memperkuat bias sosial, yaitu diantaranya gender, ras, atau budaya. Jadi perlu dikontrol. Siapa yang kontrol? Ya diri kita masing-masing yang sebagai pengguna. Agar lebih jelas, mungkin kita lihat tayangan sebentar saja. Hari ini kita akan membahas topik menarik yang mungkin belum banyak dibicarakan. Etika dalam penggunaan AI atau
semua tahu bahwa AI semakin menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi apa saja sih yang perlu kita perhatikan agar AI digunakan dengan benar dan adil? Pertama, Harus kita bicara tentang beretika. tanggung jawab. Ketika AI membuat keputusan yang salah atau merugikan, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah itu pengembangnya, pengguna, atau AI itu sendiri? Misalnya, kalau ada mobil otomatis yang mengalami kecelakaan, siapa yang salah? Ini penting karena kita perlu tahu siapa yang harus memperbaiki masalahnya. Kedua, transparansi atau keterbukaan. Banyak sistem AI berfungsi seperti kotak hitam yang kita tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Padahal, kita perlu tahu bagaimana AI membuat keputusan supaya kita bisa memastikan keputusan itu adil dan tidak bias. Misalnya, kalau ada AI yang menentukan apakah seseorang layak mendapat pinjaman atau tidak, kita perlu tahu kriteria apa yang dipakai. Nah, itu namanya pinjol. Manipulasi psikologis. AI di media sosial seringkali dirancang untuk membuat kita terus-terusan melihat layar. Ini bisa bikin kita ketagihan dan mengganggu kesehatan mental kita. Bayangkan, algoritma yang tahu kelemahan kita dan terus-menerus memberikan konten yang bikin kita betah berlama-lama di media sosial. AI membuat kita scroll dan scroll Kemudian setiap ada hari. ketidaksetaraan akses. Tidak semua orang atau negara punya akses yang sama ke teknologi AI. Ini bisa memperlebar jurang antara yang kaya dan yang miskin. Jadi, penting untuk memastikan semua orang bisa menikmati manfaat AI, bukan hanya segelintir orang saja. Kita juga harus memikirkan tentang bagaimana AI bisa berdampak pada pekerjaan kita. Ada kekhawatiran bahwa AI akan menggantikan banyak pekerjaan yang saat ini dilakukan oleh manusia. Nah, ini banyak dikhawatirkan. Menyebabkan pengangguran dan ketidakstabilan ekonomi. AI bisa menggantikan pekerjaan. Ini kekhawatiran orang zaman sekarang. Dan meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan teknologi ini. Selain itu, kita perlu mempertimbangkan bias yang mungkin ada dalam sistem AI. AI belajar dari data yang diberikan padanya, dan jika data tersebut mengandung bias, AI juga akan menghasilkan keputusan yang bias. Misalnya, jika data pelatihan AI lebih banyak berasal dari satu kelompok etnis, maka keputusan yang diambil bisa tidak adil bagi kelompok etnis lainnya. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa data yang digunakan untuk melatih AI adalah beragam dan representatif. Jangan lupa juga tentang dampak lingkungan dari AI. Melatih model AI yang besar membutuhkan banyak energi yang bisa berdampak pada lingkungan. Kita harus mencari cara untuk membuat AI lebih efisien dan ramah lingkungan. Akhirnya, mari kita bicara tentang kolaborasi. Tidak hanya pengembang dan pemerintah yang harus terlibat dalam diskusi tentang etika AI, tetapi juga masyarakat umum. Pendapat dan pengalaman kita semua sangat berharga untuk memastikan AI digunakan dengan cara yang bermanfaat bagi semua orang. Dengan bekerja sama, kita bisa menciptakan masa depan di mana AI membantu kita hidup dengan lebih baik tanpa mengorbankan nilai-nilai etika kita. Terakhir, mari kita bahas privasi data. AI sering butuh data yang banyak untuk bekerja dengan baik, dan ini bisa mengancam privasi kita. Data pribadi kita bisa digunakan tanpa sepengetahuan kita. Jadi, kita Bahaya perlu jika aturan data pribadi kita tentang bagaimana bocor. data kita dikumpulkan dan digunakan. Jadi, itulah beberapa aspek etika dalam penggunaan AI yang perlu kita perhatikan. Dengan Oke, dari video tayangan barusan, apa yang kita dapat? Apa? Ada yang tahu? Penggunaan AI ya? Gimana penggunaannya? Sangat membantu. Apakah hanya membantu? Banget. Memiliki resiko juga, ada bahaya-bahayanya. Jadi kita harus menerapkan etika digitalnya. Jangan sembarangan memasukkan data pribadi,
karena itu bisa jadi kalau sampai tersebar disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, kita lanjutkan. Prinsip penggunaan AI generatif yang aman di sekolah. Yang pertama, transparansi. Jika kita menggunakan bantuan AI dalam membuat konten, kita harus menjelaskan kalau memang itu bantuan dari AI. Jangan mengklaim bahwa itu adalah buatan kita sendiri. Yang kedua, akurasi dan verifikasi. Jadi ketika kita melihat berita seperti yang tadi Pak tayangkan di depan, ada deepfake. Berita juga demikian, ada berita yang diciptakan oleh bantuan AI. Bagaimana memverifikasinya? Ada yang tahu? Bagaimana memverifikasi berita atau kabar asli atau palsu? Adakah yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ya, verifikasinya adalah kita cari informasi yang apa? Yang terpercaya. Ya. Yang ketiga, tanggung jawab dan empati. Gunakan AI untuk kebaikan bersama, bukan untuk menipu, bukan untuk hal-hal yang negatif. Yang keempat, kreativitas berbasis nilai. AI mendukung imajinasi manusia, bukan menggantikannya. Nah, ini hubungannya dengan nanti tugas di akhir. Nanti kita akan belajar untuk membuat komik, tapi kita integrasikan dengan lintas bidang, ada seni budaya dan bahasa Indonesia. Jadi nanti kita akan mencoba membuat komik dengan bantuan AI tentang budaya yang ada di kota Tuban kita ini. Sebelum membuat, kita harus paham prompt itu apa. Jadi kita harus memahami konsepnya. Ada yang tahu prompt engineering itu apa sih? Naroni mungkin tahu? Perintah, oke, betul. Memerintah mesin. Mesin yang bisa merintah. Mesin yang bisa merintah. Loh, kurang tepat. Kembali itu kita yang memerintahkan mesin. Jadi mesin sebagai alat bantu kita, gitu ya. Jangan dibalik. Ya, ya apa? Bagus. Pokoknya berani jawab. Nanti akan tahu benar atau salahnya. Ada bimbingannya juga. Jadi kita nanti akan mencoba belajar menggunakan pola create dalam penulisan promptnya. Create itu apa? C itu karakter, yaitu kita menulis prompt diawali dengan karakter, yaitu perannya. Kita memerintahkan mesin AI untuk berperan sebagai apa dia. Contohnya di situ yaitu sebagai pembuat kampanye digital. Kita bukan dengan materi yang sebelumnya. R, request, yaitu menjelaskan permintaan pengguna, permintaan kita. Nah ini tadi yang kembali sama Naomi tadi. Kita yang meminta AI, bukan AI yang minta kita. Contohnya di situ, buat pesan ajakan untuk melawan penyebaran deepfake. Jadi kita meminta AI untuk membuat pesan ajakan melawan penyebaran deepfake. Yang ketiga, E, example, yaitu contoh hasil yang kita inginkan. Contoh kalimat promptnya, gunakan contoh dampak negatif di medsos. Yang keempat, adjustment, yaitu tambahan pengaturan atau batasan yang kita buat. Contohnya output berupa teks kampanye
singkat maksimal 50 kata. Yang kelima, T, type of output, yaitu format output atau hasilnya nanti bagaimana. Contohnya gunakan gaya bahasa yang persuasif dan positif. Yang keenam, terakhir E, ekstras, yaitu konteks tambahan. Bisa kita tambahkan detail-detail sesuai dengan imajinasi kita. Oke, coba kita praktekkan. Coba yang tadi kita akan praktekkan sesuai dengan yang ada di presentasi. C, langsung aja kita copy. Nah, kita coba jadinya seperti apa. Kita copy per bagian, kita gabungkan jadi satu. Ini dari presentasi tadi kita copy semua per bagian dengan saya tambahkan ilustrasinya buat hasilnya dalam bentuk gambar JPG. Kita coba enter. Ini tergantung dengan kekuatan sinyal kita. Semakin cepat sinyalnya, ya semakin cepat hasil yang akan keluar. Nah, ini masih muter-muter. Oh tenang, kotanya pakai melimpah. Itu bahaya. Jadi ketika pembuatan konten menggunakan AI, faktor yang sangat berpengaruh adalah sinyal, kuota. Sinyalnya bagus, kuotanya habis, putus hubungan di tengah jalan. Ya, apalagi ada dua-duanya yang bisa bekerja dengan AI. Nah, itu sudah mulai tampak. Setengah ini. Bagaimana hasilnya dari prompt dengan pola grid tadi kita praktekkan di ChatGPT. Ini kita sambungkan dengan materi sebelumnya tentang deepfake, membuat poster dengan deepfake. Sudah kita lakukan yang kemarin, ini hanya contoh saja. Sedikit lagi. Nah, sudah keluar. Ini contoh hasil dari prompt dengan pola grid. Di situ batasannya tadi 50 kata. Jadinya lawan deepfake, cegah penyebarannya. Ada gambar di dalam HP, yaitu deepfake. Ada dikasih emoticon jempol ke bawah,
Kalimat selanjutnya, jangan sebarkan konten palsu di media sosial. Jadi itu bikin poster melawan deepfake yang menyesatkan. Jadi pakai deepfake dengan kebijaksanaan. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jelas atau belas? Oke. Jelas sekali Pak. Kalau sudah jelas, kita coba untuk asesmen individunya kita kerjakan link yang ada di sini. Silahkan diakses. Ya, coba ini soal nomor 1 Paling panjang. yang paling panjang. Apa yang dimaksud dengan IE generatif? Oke, kita coba pilih yang paling panjang. Benar. Di situ ada penjelasannya juga. IE generatif adalah jenis kecerdasan buatan yang dapat menciptakan konten baru seperti teks, gambar, musik, atau video. Soal selanjutnya, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan contoh model IE generatif? Yang paling ini agak berimbang, kalimatnya agak berimbang. Manakah yang bukan? Ya, Berarti yang tidak. ya. Manakah itu? Yang mana A, B, C, D? C. Nah, ini berarti bukan yang paling panjang ya? Paling pendek berarti Pak. Oh ya, betul. Yang paling pendek ini. Ya. Polanya kan gitu. Kan berarti yang paling pendek. Iya. Berarti kalau dari yang paling panjang paling pendek. Wah, kesimpulan yang menarik. Ini yang soal ketiga. Apa keunggulan utama dari apa? Paling panjang lagi. Oke. Yang keunggulan pertama. Betul juga. Kita lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan halusinasi dalam konteks IE generatif? Paling pendek? Yang mana? Hah? B? Katanya paling pendek? Yang B? Oke, betul. Yang paling panjang, katanya paling pendek. Ya, nomor 5. Teknologi apa yang menjadi dasar dari sebagian besar model IE generatif modern? Yang mana? Panjang. Apa? Panjang. B. Oke. Betul. Wah, ini bisa dapat 100 semua ini. 6. Apa yang dimaksud dengan prompt engineering? Panjang lagi. Panjang lagi. Oke. Rasa panjang aja. Bahaya. Nah itu bahayanya IE. Jadi malas berpikir. Manakah teknik prompt yang paling efektif untuk mendapatkan jawaban yang terstruktur? Panjang lagi. Oke. Betul lagi. Kritiknya panjang, tadi katanya pendek. Apa yang dimaksud dengan kind of prompting? Panjang lagi. Panjang lagi. Oke, biar singkat ya. Kayak studio. Manakah prinsip yang paling penting dalam menulis prompt yang efektif? Panjang. Spesifik panjang. Oke. Baik, berkata terakhir, apa keuntungan menggunakan tool prompting dalam interaksi dengan AI? Panjang. Panjang lagi. Oke. Benar. Wih, sempurna. Dapat 100. Aduh. Berjalan. Oke, setelah mengerjakan soal individu, kita refleksi benar dengan teka-teki. Kok refleksi nih? Apa itu jenenge?
kita main tebak-tebakan biar tidak sepanjang. Coba semuanya fokus. Ini ada tebak-tebakan. Tebak aku. Pagi-pagi aku ada 2. Apa itu? Nah ini cluenya ini. Di siang hari aku ada 3. Oh ya. Nah apa itu? Kalau malam aku tidak ada. Hah? Huruf I. Baru sampai kelas 3 sudah ketebak ternyata. Aku ada di ujung api dari tengah air. Punya kepala tapi tidak punya leher. Memang benar jawabannya adalah huruf I. Oh iya. Iya. Pagi, I-nya 2. Di siang hari, I-nya 3. Kalau malam gak ada I-nya. Nah, apa ada di ujung api? Di akhirnya api, di tengahnya air. Punya kepala tapi tidak punya leher. Itu I kecil. Ketika aku sudah besar, aku akan semakin tinggi. Tetapi kepalaku hilang. Tanpa aku dunia dan cinta tidak akan ada. Yaitu memang jawabannya adalah huruf I. Iya, huruf pointer. Kita lanjut fokus tebakan yang kedua. Punya lengan tapi tidak punya jari. Punya leher tapi tidak punya kepala. Siapakah aku? Ya. Punya lengan tapi tidak punya jari. Punya leher tapi tidak punya kepala. Betul, Pak Roni. Tepuk tangan buat Pak Roni. Oke, sekarang kita coba main lawan kata antonim. Umpama Pak Tris bilang masuk, kalian jawab keluar. Mengerti? Oke, kita mulai. Atas, maju, api, salah. Iya benar. Hah? Salah. Oh iya, kurang fokus. Salah itu katanya apa? Benar. Iya, kebanyakan daun ini. Oke, saya rasa sudah fokus semua. Kita lanjutkan lagi ke lintas bidangnya. Kita nanti akan buat komik tentang cerita rakyat yang ada di Tuban. Jadi kita pelajari dulu apa sih cerita rakyat. Cerita rakyat adalah kisah yang tumbuh dan diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi di berbagai daerah di Indonesia. Jadi kemungkinannya tidak ada di buku, tidak dibuka. Ya, bentuknya bisa berupa legenda, mitik, fabel, ataupun sage. Kita percepat. Nilai budayanya ada itu religius, gotong royong, kerjasama, kejujuran, keadilan, kearifan lokal, cinta tanah air. Oke, ini sudah di tugas yang terakhir. Seperti yang kemarin, sesuai kelompok masing-masing, kalian buat komik minimal dengan 10 bagian, 10 kotak yang menceritakan tentang cerita rakyat yang ada di Tuban. Kalian coba eksplor, tanya-tanya ke tetangga, ke kepala desa, ke Pak RT nanti di rumah. Ini untuk tugas di rumah bersama dengan kelompok masing-masing. Pertemuan berikutnya kumpulkan di link yang akan Pak Tris share lewat grup kelas. Sampai di sini ada yang ditanyakan?
Pak. Ya, Pak. Cukup, Jelas Pak. atau belas? Jelas ya? Jelas. Oke, terima kasih sebelumnya. Terakhir sebelum kita akhiri, kita refleksikan dulu pembelajaran hari ini. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran kali ini? Tentang deepfake, tentang AI generatif, tentang budaya. Apa contohnya yang kalian dapatkan? Coba Nak Juli. Apa? Pokoknya tentang AI generatif atau tentang deepfake atau tentang budaya yang ada di Tuban. Apa yang kita pelajari hari ini? Nah itu, bisa ada prompt juga. Cara membuat prompt. Hilang kalau nggak disimpan. Oke, cara membuat prompt yang baik dan benar sesuai dengan pola create. Oke, sampai di sini bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Alhamdulillah. Terakhir ya ini ya. Oke. Karena kalian sudah merasa senang dan ini jam terakhir, saya kira belajar kita akhiri sampai di sini. Jika ada salah-salah